Halo guys, pada kegiatan observasi kali ini kelompok kami melakukan observasi di Candi Pari. Lokasinya yaitu Candi Pari dan Candi Sumur yang terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Candi Pari ini ditemukan pada tanggal 16 Oktober 1906, terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Candi Pari ini merupakan bangunan persegi 4 dari batu bata dengan arah ke barat dan ambang serta bagian atas gerbang terbuat dari batu andesit. Terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan atap. Bagian kaki berdenah 4 persegi dan ukuran panjang 13,55 meter, lebar 13,40 meter, dan tinggi 1,50 meter. Badan candi berbentuk persegi 4 dengan panjang dan lebar 7,8 meter serta tinggi 6,30 meter. Pintu masuk berbentuk segi 4 dengan panjang 2,90 meter, lebar 1,23 meter dan tebal 1 meter, dan 7 buah penguatan pintu yang salah satunya terbuat dari batu andesit dan memiliki pahatan angka tahun 1293 Saka sampai 1371 Masehi. Bagian atap candi sebagian besar telah runtuh, namun terdapat sisa atap dengan panjang dan lebar 7,80 meter dan tinggi 4,50 meter dengan hiasan berupa menara-menara panjang. Kegiatan pelestarian yang pernah dilakukan pada candi ini telah dimulai pada masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu melakukan pemugaran serta memberi tambahan kayu pada langit-langit pintu masuk, dan pada tahun 1994 sampai 1999 Kanwil dan Depdikbud dan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur memulai penugaran total terhadap struktur bangunan candi. Nah, di dalam ini ada batu, kayu, tempat untuk beribadah oleh agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya kita akan mewawancarai seorang bapak penjuru kunci Candi Pari. Menceritakan wawancara kita Bapak, ada beberapa pertanyaan yang kami Bapak nanti lanjut ke menceritakan candi ini. Pertanyaannya coba kami akan mempelajari atribut-atribut yang ada di candi ini. Coba menceritakan salah satu atau semacam ada batu-batu, menceritakan sejarahnya gimana. Kalau Candi Pari ini pada intinya dibangun sebagai tanda moksa atau menghilangnya laki-laki yang bernama Jaka Pandalagan. Kalau Candi Sumur itu istrinya yang bernama Nyai Roro Walangangin, karena mereka berdua berjasa ke Majapahit waktu Majapahit gagal panen itu minta upeti padi dari sini. Kebetulan yang punya padi dua pasang suami istri, yang sepasang sudah dibawa ke Majapahit, yang sepasang ini Jaka Pandalagan dengan istrinya Nyai Roro Walangangin ini ingin mempertahankan desa Kedungras sebagai sumber padi. Jadi desa Candi Pari ini sebelum adanya bangunan candi bernama Desa Kedungras, karena prajurit Majapahit mendapat perintah dari Raja Hayam Wuruk untuk membawa yang sepasang ini. Dia dipaksa tetap menolak, kemudian dia ditangkap. Setelah ditangkap itu sebelum meninggalkan Desa Kedungras, untuk yang terakhir kalinya Jaka Pandalagan minta izin untuk masuk ke lumbung padi. Jadi sebelum ada candi ini adalah lumbung padi. Istrinya minta izin mengambil air di sumur. Setelah dikasih kesempatan seperti itu, keduanya tidak kembali. Jadi Jaka Pandalagan moksa atau menghilang di tengah lumbung padinya, istrinya itu menghilang di sekitar sumur tempat yang mengambil air. Jadi untuk tanda hilangnya sepasang suami istri itu, Raja Hayam Wuruk menyuruh membangun 2 buah candi. Tempat hilangnya Jaka Pandalagan dinamakan Candi Pari ini, tempat hilangnya Nyai Roro Walangangin dinamakan Candi Sumur. Setelah dibangun, Candi Pari ini difungsikan untuk tempat sembahyangnya orang Hindu. Jadi Candi Pari ini adalah candi Hindu, dan di atas itu adalah tahun pendirian Candi Pari, yang artinya Candi Pari dibangun pada tahun 1371 Masehi.
sekarang usianya sudah 654 tahun. Candi Pari ini sudah pernah direnovasi selama 5 tahun, mulai tahun 94 sampai 99, dengan bukti bata yang jelek, yang hitam itu adalah bata paru. Dan Candi Pari ini dari segi bangunan tidak menunjukkan ciri khas bangunan Majapahit, karena waktu pendirian Candi Pari ini di Champa, mungkin sekarang Kamboja, ada perang saudara, banyak pengungsi Champa yang dikasih tempat pengungsian di sini. Jadi sebagai ungkapan rasa terima kasih, dia ikut membangun Candi Pari ini. Makanya Candi Pari ini tidak menunjukkan ciri khas bangunan Majapahit, tapi ini peninggalan Majapahit. Dengan ukuran Candi Pari ini tingginya 13,80 meter, panjangnya 16,63 meter, dan lebarnya 14,26 meter. Dan selain candinya, di dalam bilik candi itu ada peninggalan dua yang asli. Satu pripe itu kotak batu yang ada lubangnya 9, sama patung yang sudah nggak utuh, nggak ada kepalanya. Karena waktu zaman penjajahan Belanda, patung pripe termasuk batu di atas pintu itu diambili sama Belanda, ditinggal satu-satu. Jadi pripenya tinggal satu, patungnya tinggal satu, dan batu penyangga bilik itu pun tinggal satu. Setelah diambil sama Belanda, diganti kayu jati yang ada di dalam bilik candi. Setelah direnovasi tahun 94 sampai 99 itu dikembalikan lagi batu. Jadi yang belakang itu bukan cor. Dan di depan itu adalah bekas gapura. Dulu ada dua yang lebih bagus, lebih tinggi, ditukar untuk pos saya ini. Itu kalau digali mungkin 20 cm, ada bekas jalan yang mengarah ke Candi Sumur sebagai bukti Candi Pari sama Candi Sumur. Dan Candi Pari ini nggak ada relief tuh, karena terpengaruh gaya bangunan dan bangunan. Jadi begitu, terima kasih Bapak. Izin kalau dulu BPJB, sekarang berubah nama menjadi BPK Wilayah 11 Jawa Timur untuk menggali sumur itu. Boleh digali, tapi yang gali nggak berani kembalikan seperti dulu, hanya diratakan dengan jalan mungkin 4 meter. Nah, ini adalah batu yang tertimbun batu bata, adalah bekas bangunan untuk pos penjaga. Mungkin jika itu digali selama 50 cm, ada jalan untuk menuju ke Candi Sumur. Jadi Candi Sumur dan Candi Pari ini jadi satu hubungan. Selanjutnya akan menjelaskan tentang Candi Sumur. Perkenalkan, nama saya Musridin Latifah, NIM 2286 Candi Sumur terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Candi Sumur terletak 100 meter di selatan Candi Pari, dan bisa dilihat dari sebelah kanan Candi Sumur akan nampak Candi Pari yang berdiri dengan kokohnya. Candi Sumur berdana dasar bujur sangkar dengan ukuran 8 meter x 8 meter dan memiliki tinggi 10 meter. Candi Sumur menghadap ke arah barat dan menempati tanah seluas 315 meter dan berada pada ketinggian 4,42 meter. Candi Sumur dapat dibilang agak utuh, bagian kaki, badan, dan atap masih ada, namun pada bagian badan dan atap candi tinggal separuh. Agar Candi Sumur tidak roboh, maka badan candi disangga dengan tiang besi yang terlapis semen. Bilik candi yang seharusnya berisi lingga dan yoni kini nampak kosong. Yang ada hanya sumur dengan kedalaman 3 meter. Keberadaan sumur inilah yang kemudian membuat candi ini dikenal sebagai Candi Sumur. Ketika melongok ke dalam sumur, maka akan ditemukan beberapa uang logam yang nampaknya sengaja dilemparkan ke dalam sumur dengan maksud tertentu. Candi Sumur pernah dipugar pada tahun 1999 hingga 2003 oleh proyek pemanfaatan peninggalan sejarah dan purbakala Trowulan, Jawa Timur. Dari pemugaran tersebut menghasilkan bentuk candi yang saat ini kita lihat. Candi Sumur diperkirakan didirikan pada sekitar abad ke-14 Masehi dengan corak agama Hindu. Candi Sumur diperkirakan satu kompleks dengan Candi Pari. Candi Sumur diperkirakan dibangun pada periode yang sama dengan Candi Pari di bawah kepemimpinan Candi Sumur diperkirakan dibangun pada periode yang sama dengan Candi Pari di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk. Beberapa orang menduga fungsi Candi Sumur digunakan sebagai tempat mengambil air untuk keperluan di Candi Pari. Untuk silaturahmi lah ya, silaturahmi itu melihat sejarah peninggalan leluhur kita,
dan juga itu untuk peninggalan ini harus kita jaga dan kita lestarikan. Saya juga sangat-sangat berterima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.